tak terima melihat kematian suami, ayah serta kaumnya dalam peperangan dengan kaum muslimin, Zainab binti Haris mengatur siasat untuk menghancurkan Islam. Tidak tanggung-tanggung, yang menjadi target sasarannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai biang kemalangan dirinya dan keluarganya. Inilah wanita Yahudi yang kemudian berhasil meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengakibatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus merasakan sakit hingga akhir hayatnya. Dibesarkan di benteng paling kokoh di Jazirah Arab, Zainab binti Haris tumbuh menjadi pribadi yang manja dan angkuh di bawah asuhan Haris, salah seorang pemimpin Yahudi Khaybar. لما جئت؟ لما؟ لأخطبك للزواج. ها؟ من أنت؟ خلاد بن أبي خلاد. Maka tak heran, banyak kaum pria yang ingin mempersunting dirinya selalu pulang dengan kekecewaan لم mendalam. يتعرف عليك إلا السفلة ممن يرتادون الحانات وبعض القوادين في دور الغوال. ماذا تقولين؟ هذا افتراء. ولتسمعي يا بنت الحارث، أنا واحد من تجار خيبر، أقود منذ نشأت قوافل لا تعد. بل أنت أجير بائس عند أبيك. أمضي! Hal ini menjadi beban tersendiri bagi ayahnya, Al-Haris, yang begitu menyayangi putrinya. Kisah hidup Zainab tak banyak dicatat dalam sejarah saat Rasul masih berdakwah di Mekah. Namun kehidupan Zainab binti Haris mulai mendapat perhatian saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Saat itu kelompok-kelompok Yahudi yang tinggal di benteng-benteng besar Madinah seperti Yahudi Bani Nazir, Bani Mustalik, Bani Kainuka, dan kelompok lainnya mulai membuat makar untuk menyingkirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dari Madinah. Padahal mereka sudah terikat perjanjian damai dan hidup saling melindungi dengan kaum muslimin yang tertuang dalam piagam Madinah. Pelanggaran pertama dilakukan Yahudi Bani Nazir. Salah satu pemimpinnya mencoba membunuh Nabi, namun tidak berhasil karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya. Berbagai upaya lain juga dilakukan kaum Yahudi untuk mempersulit kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, suatu hari Nabi duduk bersama Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Begitu duduk, kemudian lewat salah seorang Yahudi. Dia mengatakan, Assalamualaikum. Sekilas orang mendengar Assalamualaikum, makanya berhati-hatilah ketika mengucap salam. Ucapkan dengan benar, Assalamualaikum. Karena ketika orang tidak berhati-hati, dia akan berbunyi Assalamualaikum. Assalamu hilang lamnya, dan itu mengubah semua arti. Karena Assalamualaikum yang benar itu artinya adalah semoga keselamatan untukmu. Kemudian kalau Assalamualaikum artinya adalah semoga kematian untukmu. Kita sebut dengan memelesetkan lisan dengan sengaja untuk menghina, memperolok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan keburukan. Karena saat itu dia melewati Rasulullah SAW bersama Aisyah. Begitu Nabi menjawab Waalaikum, Aisyah marah, ya Rasulullah, kau tidak dengar apa yang diucapkan? Kata Nabi, aku dengar. Aku dengar. Kata Nabi SAW, bukankah kemudian setiap dia dan saya juga akan mati, sama saja. Kalau dia doakan semoga kematian untukmu, kau juga akan mati, sama saja. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung benteng Bani Nazir. Salah satu pemimpin Yahudi, Salam bin Miskam, menyesali tindakan tokoh-tokoh Yahudi lain yang telah merusak perjanjian damai. Namun penyesalan itu tidak berarti apa-apa karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mereka dengan cara diusir dari kota Madinah.
Salam bin Miskam dan kelompoknya pun meninggalkan Madinah menuju Khaybar dan berlindung di benteng-benteng besar dan paling kokoh di Jazirah Arab. Kedatangan Salam bin Miskam inilah yang kemudian mengubah jalan hidup Zainab binti Haris. Zainab yang angkuh, diam-diam menginginkan dipersunting oleh tokoh Yahudi Bani Nazir, Salam bin Miskam, yang kini berlindung di benteng Khaybar. Namun hukuman Rasul ini tak membuat jera kaum Yahudi. Salam bin Miskam pun mulai terlibat upaya permusuhan dengan Nabi di Madinah bersama tokoh-tokoh Yahudi Khaybar. Maka ketika Salam bin Miskam meminang Zainab binti Haris, keluarga Zainab memberikan syarat agar Salam siap bergabung untuk memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah karakter utama kaum Yahudi yang senantiasa memerangi para nabi utusan Allah dan membunuh para nabi. Seperti tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. فيما يفكر ابن مشكم تلك أبواق الكباش للعرس ستحرم يا سلام. Mengetahui rencana jahat kaum Yahudi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 1.400 pasukan menuju Khaybar, 150 km dari Madinah. Ibnu Miskam sesuai janjinya mempersunting Zainab binti Haris, mengorganisir pasukan yang sangat banyak untuk menghadapi kaum muslimin. Di balik benteng-benteng besarnya, mereka mengatur kesepakatan mengenai strategi menghadapi serangan pasukan kaum muslimin. Pemandangan dari luar memperlihatkan betapa kuatnya Yahudi di balik benteng-benteng mereka. Tapi sesungguhnya di balik benteng-benteng kokoh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat 14 sebagai kaum yang lemah dan terpecah belah. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Orang-orang Yahudi seringkali digambarkan besar, kemudian punya kekuatan, sangat cerdas, sehingga membuat muslimin jadi khawatir. Betapa hebatnya mereka. Nah, jumlah mereka tidak pernah banyak populasi di muka bumi. Tercatat dari sejak dahulu sampai hari ini populasi Yahudi tidak pernah banyak. Karena tidak pernah banyak, ditambah mereka pengecut, maka mereka selalu memanfaatkan tangan orang lain, tangan agama lain. Dengan cara itulah dia akan besar, dia menunggangi masyarakat lain. Itu artinya bahwa opini-opini itulah yang pasti akan selalu menjadi target Yahudi di setiap zaman, terutama di zaman informasi seperti hari ini. Tapi Allah sampaikan, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka bercerai-berai. Hati bercerai-berai, arti aslinya adalah bahwa mereka tidak pernah bersatu padu. Mudah sekali mereka retak. Bagaimana tidak retak? Kalau hubungan antara mereka hanya diikat oleh kekuasaan dan harta, pasti ini merupakan hubungan yang paling lemah. Sama, kita pun sama. Kalau kita berteman, bersaudara, berorganisasi, faktornya hanya karena jabatan, kekuasaan, harta, urusan dunia, tidak lama pasti akan pecah. لنستعد فورا للخروج إليهم فمقاتلون مجهزون لن نخرج سنتركهم بالبال لابد أن نسرع. Salam bin Miskam sebagai pembesar Yahudi Bani Nadir rupanya tidak memiliki satu pendapat dengan pembesar-pembesar Yahudi lainnya, sehingga di antara mereka pun terpecah belah. Kesal dengan sikap kaumnya, akhirnya Salam bin Miskam mengajukan dirinya berhadapan dengan pasukan muslimin. أقسم برب موسى إلى أن أخرج وأقود القتال وحدي تبقى أنت
depan bentengnya, ia berduel dengan pasukan muslimin. Sementara istrinya, Zainab, menyaksikannya dari atas benteng. أين كبيركم؟ أين زعيمكم الذي لا يقهر؟ أين هو؟ Duel berlangsung panas, kekuatan antara dua kubu saling mengimbangi. Tapi Allah memihak kemenangan berada pada pembela agamanya. Salam bin Miskam terluka parah oleh sabetan pedang. Zainab hanya bisa menjerit melihat kejadian yang menimpa suaminya. Salam dibawa masuk ke dalam benteng dan kemenangan berada di pihak muslimin. Zainab yang begitu mencintai suaminya hanya menangisi takdir yang menimpa dirinya dan suaminya. بل تحمل وزره أنت يا مرحبا. Cintanya yang begitu besar terhadap suaminya membuat Zainab tidak terima dengan kematian suaminya. Ia lalu menyalahkan saudara serta ayahnya atas kematian suaminya. تحمل وزره يا أبي. ويحك يا زينب، ويحك، أموت زوجك أطار صوابك؟ كنت تتوق أن تكون في مكانه سيدا لخيبر، وأعرف تمنيت موته وتركته يذهب ليموت، وإني الآن على يقين من ذلك يا سيد خيبر وأبي. Ayahnya yang tidak kuasa melihat kesedihan Zainab akhirnya mengajukan diri untuk menghadapi kaum muslimin. أقول ما قاله ابن مشكم حين خرج ليبقى مرحب سندا لقومه إن لم أعد، فلا يحق لي أن أبقى لحظة بعدما قالته ابنتي في وجهي. كنانة، من الآن أعد الرجال الذين سيخرجون معي للقتال. Tapi malang, lagi-lagi kemenangan Allah takdirkan bagi para pembela agamanya. Zainab binti Haris lagi-lagi harus melihat kematian orang yang dicintainya, ayahnya, tewas di tangan kaum muslimin. Kesedihan semakin bertambah-tambah dirasakan Zainab. Apalagi ia tak memiliki pendapat yang sama dengan pengganti ayahnya mengenai cara menghadapi kaum muslimin. كنانة، هبطت زعامة خيبر عليك يا كنانة، لكنك لاحق بهم. كل اليهود لاحقون بأبي وزوجي، لا نجاة لكم. اهدئي يا زينب. Dalamnya kesedihan yang dirasakan Zainab membuat ia terjatuh sakit. أيتها المسكينة. زينب، Dalam sakitnya terbayang oleh Zainab semua kenangan bersama suami dan ayahnya. Zainab sungguh tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan suami dan ayahnya. Kebenciannya dengan kaum muslimin semakin membara. Karena pendapatnya tak lagi didengar oleh pembesar Yahudi, Zainab mulai melancarkan aksinya.
مرضك هكذا أبدا. الحقد يصنع المعجزات يا امرأة. عودي بي إلى الهم. Mula-mula ia kumpulkan semua wanita Yahudi dan ia semangati agar berani berperang melawan pasukan muslimin. Tapi tidak berlangsung lama, sebab pasukan muslimin justru memperlakukan wanita dengan cara yang mulia. Pasukan muslimin tidak diperkenankan memerangi wanita. Mereka dibawa ke tempat aman yang tidak tersentuh dari medan peperangan. لا أحد يمس امرأة أو شيخا أو طفلا. هذا هو دين محمد. هيا. Tapi di balik itu, Zainab tetap menyimpan dendamnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Baginya, Rasulullah harus mendapatkan balasan atas kematian suami dan ayahnya. Maka seorang diri Zainab mulai mengatur strategi dengan rapi dan matang. Usai kemenangan umat Islam di Perang Khaybar, Zainab mencari tahu segala sesuatu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ia menemukan cara untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggunakan racun. ضعي عليها بعض التوابل عن نصف هذه الزجاجة. وين؟ إنه سم، أنا أعرفه. فعلي ما أقوله هو حسبي يا امرأة. هيا وأرسلي إلى الغلام ليذهب برسالة إلى محمد. Zainab telah melakukan penyelidikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai daging kambing bagian paha atas. قلت إنك عرفت ما يحبه محمد في شوائه. الذراع. أولادي، لم لا نرحل دون ذلك؟ إن تلك الشاة أكل منها محمد. ذبح كل من بقي من اليهود. ما الضرر في أن يموتوا جميعا؟ توسلوا إليك. Untuk itu ia masak dan menghadiahkan pada Rasulullah daging bagian paha atas yang sudah dibubuhi racun. Maka ketika makanan itu dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ini justru menjadi sebuah titik balik kehidupan Zainab binti Haris. Hadiah Zainab binti Haris tidak dimakan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut menikmati hidangan Zainab. Saat menyantap hidangan itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuntahkannya sebelum sampai menelannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tulang ini memberitahukan kepadaku bahwa ia diberi racun." Tetapi sahabat Bishr waktu itu telah menelan sebagian dari daging yang beracun itu hingga akhirnya meninggal dunia. يا ابن مسلمة أدرك الشاة يا ابن مسلمة إن رسول الله يعلم. اهدأ إنه بشر براء أكل من شاة مسلم والرسول يا ابن لا يكر قطعة منها ولا قطعة. ويل لك يا بنت الحارث إذ عرفت أنها دي بغداد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun memuntahkan daging beracun itu, merasakan sakitnya hingga beberapa tahun kemudian. Bahkan pengaruh racun inilah salah satu yang dikeluhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menderita sakit menjelang wafatnya. Setelah peristiwa itu, Zainab dipanggil menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, "Apakah kamu yang membubuhkan racun pada daging kambing ini?" Zainab menjawab, "Siapa yang memberitahu kepadamu tentang hal itu, wahai Muhammad?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang memberitahu kepadaku ialah ini, sambil menunjuk ke arah daging kambing itu. Zainab pun mengakui dirinya lah yang membubuhi racun itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Zainab menjawab, Tuan telah bertindak terhadap kaumku sedemikian rupa. Kalau Tuan seorang raja akan mati karena racun itu, dan aku merasa lega. Tetapi kalau Tuan benar seorang nabi, tentu Tuan akan diberitahu oleh Allah tentang racun itu. Peristiwa inilah yang justru mengantarkan Zainab pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu pun Zainab menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hidayah itu tidak mesti harus melihat sebuah mukjizat. Karena itu luar biasa bagaimana seseorang diselamatkan karena diberitahu itu Nabi. Sebuah mukjizat, tapi tidak selalu. Kalau orang itu sebenarnya tidak sedang mencari kebenaran, tetapi sebenarnya dia hanya ingin menjatuhkan atau bahkan hanya sekedar tantang menantang. Contohnya adalah masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau betul agamamu maka belah bulan itu. Maka dengan izin Allah Nabi SAW bisa menunjukkan bahwa bulan terbelah. Diabadikan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, bahkan kafilah dagang. Tapi pertanyaannya adalah, setelah bulan terbelah, apakah Quraisy masuk Islam? Jawabannya tidak. Perbuatan Zainab yang hendak mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun kemudian dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena perbuatannya menimbulkan korban jiwa, Zainab harus menerima hukuman berupa kisos atau hukuman balasan. Zainab menghadapinya dengan tabah. Padahal keislamannya baru sesaat, tapi ia rela mengakhiri hidupnya karena ia yakin telah berada di jalan yang benar. Zainab binti Haris adalah satu di antara orang yang mendapat hidayah di ujung nafasnya. Maka benar kalimat para ulama, jangan pernah menutup pintu hidayah orang lain. Mungkin dia sekarang rusak luar biasa, tapi siapa yang menduga kalau dia kelak menjadi orang terbaik di antara kita.